Dor, hai guys. Saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, ada satu sosok yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kejutan yang kedua tentu aja datang dari Dewan Ekonomi Nasional itu sendiri. Badan ini di awal era pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur sudah pernah dibentuk. Namun dibubarkan atau tidak dilanjutkan ya. Kita nggak tahu kenapa, mungkin karena kurang efektif. Waktu itu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional hanya sebagai penasehat presiden di bidang ekonomi. Tapi kalau kita lihat sekarang, Pak Luhut bahkan muncul di dalam atau hadir ya di dalam sidang atau rapat kabinet yang resmi. Jadi posisi beliau bisa kita katakan sejajar dengan para Menko. Dan hal selanjutnya yang membuat penasaran kita semua adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ketua, berarti akan ada anggota dari Dewan Ekonomi Nasional. Waktu itu gue sempat berpikir kalau ada dua kemungkinan nih. Akan melantik orang-orang baru dari kalangan profesional atau ekonom-ekonom terkenal. Atau yang kedua, akan diisi anggota-anggota Dewan Ekonomi Nasional ini oleh para menteri yang sudah ada. Ternyata kemungkinan yang pertama tadi gue bilang itu yang terjadi. Dan beberapa hari yang lalu Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 sudah melantik anggota Dewan Ekonomi Nasional. Jadi di video ini kita akan berkenalan dengan para anggota Dewan Ekonomi Nasional tersebut dan melihat berapa harta kekayaan mereka. Yuk langsung kita mulai dari daftar yang pertama. Daftar yang pertama adalah Ibu Mari LK Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Beliau lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1956. Beliau merupakan seorang ekonom, ahli moneter, dan juga dosen. Beliau tercatat mengajar di sejumlah universitas terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Contohnya beliau adalah dosen dan guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta menjadi Dewan Pakar di Universitas Prasetya Mulia dan beberapa universitas di luar negeri. Sekarang kita akan melihat beberapa jabatan beliau di pemerintahan, diantaranya sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2011 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2011 sampai tahun 2014 di masa pemerintahan Pak SBY juga. Lalu beliau juga sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2020 sampai 2023. Dan saat ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga merangkap sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan dan kerjasama multilateral. Oke, sekarang saatnya kita melihat laporan harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 saat beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total harta kekayaan beliau adalah 51.691.969.797 rupiah dan 407.585 US dollar. Rincian harta kekayaan beliau adalah sebagai berikut. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan 62,2 miliar. Harta bergerak berupa harta bergerak lainnya 858 juta. Surat berharga 700 juta. Giro dan setara kas lainnya 6,7 miliar. Sehingga total harta kekayaan beliau adalah 70,5 miliar dan 407.585 US dollar. Dan beliau memiliki hutang sebesar 18,8 miliar rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 51 miliar 691 juta 969.797 rupiah dan juga 407.585 US dollar. Daftar berikutnya adalah Pak Khatib Basri sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Beliau merupakan seorang ekonom, peneliti, dan juga seorang profesional. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bank Mandiri Tbk dan juga Presiden Komisaris di PT Excel Axiata Tbk.
Beliau lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1965 dan beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh beliau diantaranya adalah sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dari tahun 2012 sampai tahun 2013 di era Presiden SBY. Lalu sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 juga di masa Presiden SBY. Oke, sekarang kita menuju ke LHKPN beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 20 Maret tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri. Total harta kekayaan beliau adalah 94 miliar 971 juta 190.805 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 13,2 miliar, alat transportasi dan mesin 5,5 miliar, harta bergerak lainnya 3,1 miliar, surat berharga 62,5 miliar, kas dan setara kas 13,2 miliar, harta lainnya 549 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 98,2 miliar rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 3,2 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 94 miliar 971 juta 190.805 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Arief Ansyori Yusuf sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Beliau saat ini merupakan Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran periode 2020 sampai tahun 2025. Dan juga Guru Besar Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Selain sebagai dosen aktif, beliau juga merupakan seorang peneliti senior dan juga seorang penulis. Kiprah beliau di dunia penelitian adalah salah satunya sebagai asisten atau peneliti tambahan di Australian National University dan di King's College London. Sebagai penulis, beliau juga telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya Mati Ketawa Cara Profesor NKRI. Sekarang kita akan mengecek laporan harta kekayaan beliau. Sayangnya beliau belum pernah melaporkan LHKPN-nya ya. Mungkin karena beliau belum pernah menjabat sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai petinggi di BUMN. Mungkin beliau akan melaporkan harta kekayaannya di awal tahun 2025 nanti. Kita tunggu saja. Berikutnya adalah Pak Septian Haryo Seto. Beliau lahir pada tahun 1984 dan memperoleh gelar sarjana S1 di jurusan akuntansi Universitas Indonesia dan gelar magisternya di jurusan International Finance dari Skema Business School. Beberapa jabatan yang pernah beliau duduki di luar pemerintahan adalah sebagai manajer keuangan di PT Toba Bara Sejahtera, PT milik Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Dan saat ini beliau juga tercatat sebagai komisaris independen di Bank BNI. Berikutnya kita akan melihat jabatan beliau di pemerintahan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke, sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 725 juta 31.666 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 15,5 miliar, alat transportasi dan mesin 3,3 miliar, harta bergerak lainnya 2,6 miliar, surat berharga 1,2 miliar, kas dan setara kas 1,5 miliar, harta lainnya 95 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 25,3 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 6,5 miliar rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 18 miliar 725 juta 31.666 rupiah.
Berikutnya adalah Pak Haryanto Adi Kusumo. Beliau merupakan seorang pengusaha dan Presiden Direktur PT AKR Korporindo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi minyak bumi, jasa logistik, dan manufaktur bahan kimia. Beliau mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Bradford dengan gelar Bachelor of Science pada tahun 1983 dan meraih sertifikat pasca sarjana dari Harvard Business School pada tahun 1993. Beliau juga merupakan kolektor barang seni yang sudah mengumpulkan setidaknya 800 karya seni sejak tahun 1990. Dan beliau juga membuka atau mendirikan Museum Macan di Kebonjeruk, Jakarta Barat, di mana beliau meminjamkan karya seninya untuk dipamerkan di museum tersebut. Dan kita sekarang mengecek laporan LHKPN beliau ya. Tapi beliau juga belum mendaftarkan atau melaporkan harta kekayaannya, karena beliau sebagai seorang pengusaha belum pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai petinggi di BUMN maupun BUMD. Jadi belum ada laporan harta kekayaan beliau ya. Berikutnya adalah Pak Muhammad Firman Hidayat. Beliau memperoleh gelar S1-nya dari Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2006. Beliau melanjutkan studi masternya di Graduate Program in Economic Development di Vanderbilt University, Nashville, Amerika Serikat. Jabatan beliau sebelum menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional adalah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Sebelumnya beliau juga sempat berkarir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau di Bappenas dan bertanggung jawab dalam merancang kerangka ekonomi makro nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional atau RKP dan RPJMN. Oke, sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau ya. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan khusus awal menjabat, saat beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Total harta kekayaan beliau adalah 6.539.675.067 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 4 miliar, alat transportasi dan mesin 360 juta, harta bergerak lainnya 88 juta, surat berharga 3 juta, kas dan setara kas 2 miliar, harta lainnya 165 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 6,6 miliar. Dan beliau memiliki hutang sebesar 109 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 6 miliar 539 juta 675.067 rupiah. Berikutnya adalah Pak Herianto Irawan. Beliau adalah seorang pebisnis dan juga seorang ekonom ya. Beliau adalah managing partner dari PT Verdana Sekuritas Indonesia, yaitu perusahaan efek yang merupakan anggota Bursa Efek Indonesia yang menyediakan layanan perantara pedagang efek untuk transaksi efek Indonesia pada nasabah. Beliau mendapatkan gelar Bachelor Degree di jurusan Matematika dari City University di London. Kemudian beliau mendapatkan gelar Master di bidang Finance dari City Business School di London. Untuk laporan harta kekayaan beliau juga belum tersedia ya. Mungkin beliau akan melaporkannya nanti. Dan beliau juga belum pernah menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai direksi di BUMN atau BUMD. Jadi laporan harta kekayaan beliau belum ada. Oke, jadi itulah tadi daftar anggota Dewan Ekonomi Nasional dan juga Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kalau kalian mencari profil dan harta kekayaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalian bisa cek di konten gua yang berjudul Golkar dapat jatah menteri terbanyak, atau inilah 21 tokoh di Kabinet Merah Putih yang berlatar belakang TNI maupun Polri. Di situ udah ada harta kekayaan Pak Luhut dan profil Pak Luhut. Oke, gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. See you.